Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar matematika hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya ya. Dan jangan lupa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari materi himpunan semesta dan himpunan bagian. Silahkan kalian perhatikan dengan baik video pembelajaran untuk hari ini. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari pengertian himpunan. Apa itu himpunan, anak-anak? Himpunan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta itu bisa dikatakan juga semesta pembicaraan. Nah, himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S kapital seperti ini. Himpunan semesta dapat dimisalkan dengan himpunan binatang-binatang yang ada di kebun binatang dapat dianggap sebagai semesta pembicaraan. Jika dinyatakan dalam himpunan semesta bisa dinyatakan dalam bentuk kata-kata seperti ini ya. Himpunan semesta atau himpunan S itu sama dengan tanda kurung kurawal dan di dalamnya ini ditanda dalam kurung kurawal. Di sini dinyatakan himpunannya binatang yang ada di kebun binatang. Jadi ini adalah semesta pembicaraannya. Jadi yang dibicarakan di sini adalah binatang yang ada di kebun binatang, yang hanya ada di kebun binatang. Jadi kalau di luar kebun binatang itu berarti bukan termasuk himpunan semesta yang dimaksud di sini. Baik anak-anak, sekarang akan saya lanjutkan ke pengertian himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Seperti apa penjelasannya? Berikut saya berikan contohnya. Untuk himpunan semesta atau S, itu di sini diberikan contoh binatang yang ada di kebun binatang. Ini adalah himpunan semestanya. Jadi semua binatang yang ada di kebun binatang itu adalah semesta pembicaraannya ya. Jadi kita tidak akan berbicara di luar area ini ya. Berikutnya diberikan himpunan lagi, yaitu himpunan A dan anggotanya adalah burung yang ada di kebun binatang. Jadi ini lebih dispesifikan lagi atau lebih dikhususkan ke binatang burung ya, binatang burung yang ada di kebun binatang. Perlu anak-anak ketahui bahwa burung itu adalah termasuk kategori binatang ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu himpunan B. Himpunan B adalah burung di kebun binatang yang makan biji-bijian. Ini dari himpunan A dispesifikan lagi atau dikhususkan lagi jenisnya, yaitu burung di kebun binatang yang makan biji-bijian. Selanjutnya ada himpunan K di sini, burung di kebun binatang yang makan besi. Nah, ini himpunan K-nya adalah burung di kebun binatang yang makan besi. Jadi anak-anak, apa keterkaitan antara himpunan A, himpunan B, himpunan K dengan himpunan S? Adakah keterkaitan dari keempat himpunan ini? Coba kita perhatikan di tulisan yang berwarna merah. A adalah himpunan semua burung di kebun binatang, sedangkan B dan K himpunan sebagian burung. Berarti B dan K himpunan bagian A, yaitu B himpunan bagian A dan K himpunan bagian A. Himpunan B tidak kosong dan himpunan K kosong. Ini maksudnya bagaimana anak-anak? Coba kalian perhatikan di sini.
himpunan A ini adalah merupakan bagian dari himpunan S. Kenapa? Anak-anak, himpunan A kok merupakan himpunan bagian, anggotanya ini kok ada bagian dari himpunan S? Karena S ini semesta pembicaraannya adalah semua binatang yang ada di kebun binatang. Sedangkan burung itu adalah termasuk binatang yang ada di kebun binatang. Sedangkan himpunan B itu burung di kebun binatang yang makan biji-bijian. Jadi himpunan B ini adalah spesifik dari himpunan A. Jadi burung yang di kebun binatang yang makan biji-bijian itu adalah termasuk juga burung yang ada di kebun binatang. Nah, berikutnya yang K, ini burung di kebun binatang yang makan besi. Untuk himpunan K, ini merupakan himpunan bagian dari A, anak-anak, bukan himpunan bagian dari B, ya. Karena burung di kebun binatang yang makan besi, berarti di sini tidak kategori yang makan biji-bijian, tapi burung di kebun binatang yang makan besi itu termasuk burung yang ada di kebun binatang. Jika K himpunan bagian dari A, maka K himpunan bagian dari S, ya. Sedangkan B ini himpunan bagian dari A dan B juga himpunan bagian dari S, ya. Berikutnya saya jelaskan himpunan B tidak kosong dan himpunan K kosong. Ini apa maksudnya, anak-anak? Maksudnya adalah himpunan B tidak kosong. Himpunan B itu di sini kelompok burung di kebun binatang yang makan biji-bijian. Ini kan ciri-cirinya jelas ya anak-anak, yang makan biji-bijian. Jadi bisa kita sebutkan. Contohnya seperti burung kakak tua, burung cendrawasih, burung apalagi ya anak-anak ya, burung beo, ya, burung-burung yang makanannya adalah biji-bijian. Nah, itu ya, itu termasuk contoh dari kumpulan burung yang makan biji-bijian. Nanti silakan kalian cari contoh yang lain ya anak-anak ya. Jadi untuk B ini ada anggotanya. Sedangkan yang K ini burung di kebun binatang yang makan besi. Di sini himpunan K kosong. Kenapa himpunan K kosong? Karena burung di kebun binatang yang makan besi itu kan tidak ada ya anak-anak ya. Binatang yang makan besi kan tidak ada, sehingga himpunan K ini anggotanya adalah kosong. Baik anak-anak, silakan diperhatikan catatan berikut. Semua himpunan yang dibicarakan merupakan himpunan bagian semesta. Himpunan kosong merupakan bagian dari semua himpunan. Nah, baik anak-anak, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ya, masih slide 2 ini, lambang C cara bacanya adalah subset atau himpunan bagian. Jadi seperti C ini ya, seperti mirip C ini, cara membacanya adalah subset atau dibaca himpunan bagian. Contohnya seperti ini, B subset A atau B himpunan bagian dari A. Berikutnya anak-anak, saya berikan contoh soal. Diberikan himpunan S, ini adalah himpunan SX, cara membacanya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 20 dan X anggota bilangan asli. Dari himpunan semesta ini diberikan di antara himpunan-himpunan berikut, manakah yang merupakan himpunan bagian dari S? Nah, ini kalian disuruh membuktikan mana yang merupakan himpunan bagian dari S. Yang pertama himpunan A, berikutnya himpunan B, berikutnya himpunan C, dan himpunan D. Nah, ini kita buktikan ya. Untuk himpunan S, ini kita daftar dulu anggotanya. X sedemikian hingga X kurang dari dan sama dengan 20. X anggota bilangan asli. Anak-anak, X di sini adalah X ya anak-anak ya, dan X-nya ini anggota bilangan asli. Ini syaratnya adalah anggota bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Nah, di sini anak-anak perlu kalian perhatikan, jika di sini X-nya kurang dari dan sama dengan 20, artinya 20 ini tetap kita masukkan di sini, atau 20 ini termasuk nilai X. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 20. Arti titik 3 ini artinya adalah lanjutannya dari 4. 5, 6, 7, 8 sampai dengan 20. Ini adalah anggota semesta.
Berikutnya untuk yang A itu X demikian hingga 5 kurang dari X kurang dari 18. X anggota bilangan bulat. Ini coba kalau di daftar anggotanya berapa saja. Nah, X di sini anak-anak yang menjadi syarat di sini X anggota bilangan bulat. Jadi bisa positif bisa negatif, tapi melihat syarat juga yang di sini keanggotaannya. X di sini karena di sini tandanya kurang dari, maka X-nya ini di atas 5 jangan dimasukkan, tapi di atas 5 adalah 6 7 8 9 sampai dengan di bawahnya 18 jangan dimasukkan anak-anak karena di sini tandanya X-nya itu kurang dari 18. Nah, coba kalian lihat anggota dari 6 7 8 9 sampai dengan 17, apakah anggota A ini ada di dalam sama ada yang masuk dalam himpunan semesta anak-anak? Termasuk ya, karena di sini 6 itu masuk di sini di tanda titik-titik ini ya, 6 sampai dengan 17. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari S, seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua kita buktikan himpunan B, apakah himpunan B ini merupakan bagian dari himpunan S. Kita lihat di sini anak-anak, P sedemikian hingga 2 kurang dari P kurang dari 8. P anggota bilangan cacah. Anak-anak perlu kalian lihat di sini bahwasanya P di sini adalah anggota bilangan pecahan ya, anggota bilangan pecahan. Kalau kita lihat anak-anak 2 ini kalau didaftarkan karena ini pecahan, jadi kalau 2, kalau misalnya di atas ini kan P berarti kan diantaranya 2 dan 8. Berarti yang kita masukkan adalah kalau kita daftar 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 7. Nah, anak-anak untuk bilangan B ini, himpunan B ini bukan termasuk himpunan bagian dari S. Kenapa demikian? Karena kalau 3 itu bisa kan diubah menjadi pecahan ya, 3/1. Ini seperti ini misalnya 3/1, 4/1 itu pecahan. Tapi bagaimana kalau 1/2 itu kan tidak ada di sini ya. 3 atau di sini 2 1/2 itu kan tidak ada di dalam daftar anggota S. Maka himpunan B itu bukan himpunan bagian dari S. Seperti itu. Lanjut anak-anak untuk yang C ya. Kita lihat himpunan C apakah himpunan bagian dari S. Kita lihat di sini bilangan cacah kurang dari 10. Ini bilangannya anak-anak dikatakan bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kalau kurang dari 10 jadi batas atasnya adalah 9. Ini anggotanya 0 1 2 3 sampai dengan 9. Apakah himpunan C ini merupakan himpunan bagian dari S? Bukan anak-anak. Kenapa? Karena 0 di sini tidak ada dalam anggota himpunan S, tidak termasuk di sini, sehingga C bukan himpunan bagian dari S. Untuk yang terakhir yaitu apakah D merupakan himpunan bagian dari S? Kita lihat di sini A itu kurang dari 23 dan A anggota bilangan prima. Nah, ini anggota bilangan prima di sini A ya, dimulai dari 2 ya anak-anak ya sampai dengan 23. Kita daftar saja anggotanya ya. Dengan syarat bilangan prima ini bilangannya harus prima, mulai dari 2 sampai dengan 19. Nah, di sini anak-anak ini kalau dari anggota himpunan D ini kan semua termasuk di dalam himpunan semesta. Nah, maka himpunan D ini adalah termasuk himpunan bagian dari semesta. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sudah cukup hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, silahkan dipelajari hubungan dua himpunan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.